kecerdasan artifisial. Nah, ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Indonesia Raya, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Dipimpin oleh kakak, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kakak, silakan duduk yang lainnya. Baiklah, selanjutnya ibu akan mengangkat kalian ya. Akifah Naila, Adikku, Akila Ramadanti, adikku, Arziki Adit Safkan Rahim, adikku, Hakam Adlu Damira Ramadan, adikku, Ismail Anugrah Al-Faris, Jeffrey Al-Maulana, adikku, Muhammad Zipan Al-Putra, adikku, Muhammad Hakim Al-Muhadis. tidak hadir. Tidak hadir ya, izin ya, dia sakit. Ryan Nubawi, Adik, Randy Aliksa, adikku, Sena Nabila Putri, adikku, Zahran Sidik juga di sini hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Temanya konsep dasar kecerdasan artifisial. Semalam ibu sudah bagikan kalian materi yang akan kita pelajari hari ini dan video yang akan kita tonton. Sebelum ibu mulai, ibu mau tanya, kalian tahu nggak dengan mesin yang kita gunakan sehari-hari? Contohnya apa aja?
Handphone, apa lagi? Laptop, apa lagi? TV, televisi, apa lagi? Kipas angin, boleh, apa lagi? Setrika. Nah, di antara benda-benda yang kalian sebutkan tadi, ada yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan ada yang termasuk ke dalam mesin non cerdas. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mengapa kita harus belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial? Ya, yang pertama tujuannya adalah kalian dapat membedakan mesin cerdas dan non cerdas melalui contoh kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kamu dapat melatih AI sederhana dengan memberi data latih. Nanti kita belajar di AI for Ocean. Nah, terus yang ketiga, kalian dapat memahami bahwa AI itu bisa bias atau salah dan pentingnya etika penggunaan AI. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Oke, good. Oke, kita akan nonton sebuah video. Oke, selamat menyaksikan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan Face AI untuk dapat unlock. mendeteksi Sudah biasa kan atau kita wajah kalau kalian buka dengan itu lebih semuanya cepat. punya kan? Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul Cewek biasanya nih yang suka nonton K-pop. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film Yang di suka aplikasi TikTok, yang streaming, suka iklan dengerin produk pada lagu di e-commerce, Netflix, rekomendasi dari virtual assistant seperti Spotify, Assistant suka atau nonton di Netflix. juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. I'd say like doing my daily tasks is up to times faster. The work of a law firm is massive. Many different parties, a ton. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan.
Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Mobil robot. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? Oh, ada AI dapat keunggulannya menyelesaikan menggunakan tugas AI dengan ya. cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI Ada keuntungannya, data yang besar dan resiko berkualitas tinggi penggunaannya untuk ya. belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan keterisian. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan filter satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasa lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Tadi kalian sudah menonton sebuah video tentang kecerdasan artifisial. Nah, sudah tadi tahu kan apa itu kecerdasan artifisial? Sudah tahu kalau kecerdasan artifisial tadi bisa dibedakan juga, ada yang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Terus ada resiko dan keuntungan penggunaan AI, dan satu lagi etika atau etika penggunaan AI. Jadi hari ini kita akan belajar tentang
kecerdasan artifisial. Di kegiatan pertama kita ada lembah kerja mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti di sini ada lembah kerjanya dan ada kartu gambarnya. Kartu gambar ini ada kartu gambar mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Terus kegiatan kedua, kita akan mencoba menggunakan AI for Ocean dari kode ORG. Di sini kalian akan memerintah atau melatih AI untuk melakukan sesuatu. Oke? Dan di kegiatan ketiga, nanti kita akan kita membuat bias dan etikanya penggunaan AI. Nanti masing-masing pada kegiatan akan ada satu kelompok yang terpilih untuk maju ke depan. Paham? Untuk kegiatan pertama, kita akan melakukan diskusi berdasarkan yang kalian ngomong tadi, yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, sebelum kita mulai, tepuk semangat. Semangat tapi lemas. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu ikat gambar mesin cerdas dan non cerdas serta LK-nya. Ketika sudah dapat, silakan dimulai. Waktunya hanya 7 menit. Setelah 7 menit, langsung nanti ada satu kelompok yang akan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke, silakan dimulai.
Silakan bebas. Ayo. Silakan kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, silakan dibacakan hasil. Ini hasil diskusi kelompok 4. Silakan dibaca oleh kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4 ingin membacakan presentasi yang kami kerjakan ini. 1. Nama benda mesin diagnosa medis berbasis IA, termasuk mesin cerdas. Alasannya karena mesin tersebut masih berbasis IA. 2. Robot asisten rumah tangga cerdas karena robot masih terkait dengan sistem AI. Terus lanjut. dan pintar cerdas karena dia bisa mengerjakan apa yang kita perintah. Lanjut. Sistem rekomendasi Netflix, Spotify, dan YouTube cerdas karena bisa dipakai untuk membuka apapun seperti video ataupun musik. Smartphone cerdas karena bisa dipakai untuk membuka Ya, terus lanjut. blender dan cerdas karena harus diaktifkan dengan listrik. 7. Setrika dengan cerdas harus diaktifkan dengan listrik. Otonom cerdas karena bisa bergerak sendiri. Motor dan cerdas karena harus disimpan pompa dan lain-lain. Karena bisa memompa air, karena bisa memompa air dengan menggunakan listrik. Oke. Sudah selesai? Sekian dari kelompok 4. Ada yang mau tanya dalam kelompok 4? Oke, silakan. Apakah bisa diulang kembali? Ulang kembali kurang gede. Yang mana? Bagian apa? Yang di mesin apa? Bagian apa? Mobil otonom? Apa doang? Bagian yang mana yang kurang jelas? Mau bacain main. Yang mana? Oh ini. Mereka mau bertanya tentang mesin apa? Diagnosis medis. Iya, diagnosis medis. Kamu menurut kamu itu apa? Termasuk mesin apa? Mesin yang berbasis karena bisa disuruh tembak. Oh, katanya termasuk mesin cerdas karena dia sudah berbasis AI. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita bahas Kelompok 2, Bu. Nah, pertama tadi ada gambar blender, semuanya sudah buka, coba dilihat gambar blendernya. Nah, kalau blender ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas, karena apa? Karena masih diaktifkan dengan listrik. Karena dia ya semua pakai listrik kan? Oh, cuma masih menggunakan manual yang bukan yang sekarang kan ada nih blender yang bisa masukin blender semelintah deh, ada mencacah apa ini. Nah, tapi yang ini termasuk blender manual. Kalau ini drone pintar. Oke, karena dia sudah banyak menggunakan AI ya. Ini Non cerdas karena masih harus menggunakan cara manual. Ini apa nih? Mesin diagnosis medis debat. Tulisannya aja sudah berbasis AI. Dia sudah bisa menganalisis sendiri penyakit orang yang di dalam sini ya. Terus ini mesin cerdas atau non cerdas? Setrika. Cerdas ya karena manual. Pompa air. Non cerdas karena dia masih harus kita nyalain dulu. Kita nyalain, kita colokin, kita pasang kalau mau hidupkan air. Smartphone cerdas atau non cerdas? Cerdas, cerdasnya di mana? Cerdasnya di mana? Karena bisa menggunakan Tahu feature unlock yang pakai muka kamu bisa buka HP, yang pakai sidik jari bisa buka HP. Nah itu
nih, Pak. Oh, ini bukan aku udah Pak. Paham? Nah, yang ini mobil otonom, cerdas. Ada jadi sendekat dewek, ada sopir dia baca jalan dewek, mobilnya ya. Ini Spotify, Netflix, YouTube. Termasuk mesin cerdas. Nah, kalau kamu di YouTube, kamu nonton misalnya nih, Pandu Gaming, maka besok-besok keluar lagi Pandu Gaming lagi. Nah, itu dia membaca apa? Membaca kegiatan kalian, aktivitas kalian ya, dan lain sebagainya. Sudah paham yang ini? Paham belum? Semangat dulu lah, kayak kerupuk disiram air melempem. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya kita akan ke kegiatan yang kedua. Apa kegiatan kedua kita tadi? Nah, AI for Ocean. Nah, sekarang coba ketiklah dulu, bukalah. Masuk. Langsung dia masuk ke Chrome. Silakan masuk ke Chrome. Udah? Oke, kalau sudah semuanya terbuka, silakan dimulai. Baca perintahnya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ini yang kertas yang tadi diambil ya. Maaf ya. Yang tadi kompornya ini. Itunya biar ini aja.
kelompok 4 yang maju ya. Sekarang ibu mau kelompok 1. Beri tepuk tangan. Silakan kelompok 1, anak cewek-cewek cantik-cantik. Nanti cetak ya, nanti ibu cetakkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Baik, silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Tabel hasil percobaan. 1. Gambar ikan kecil. Apa? Gambar ikan kecil? Gambar ikan kecil dalam laut. AI sesuai melakukan dengan perintah. Oke, 2. Gambar plastik dibuang. Benar. AI sesuai perintah. Ya, 3. Gambar botol diambil. Salah. AI tidak sesuai perintah. Oke. 4. Ini hasil Gambar temuan kamu ikan nih. besar. Gambar ikan, output AI dalam laut. Benar salah benar kayak gitu bacanya ya. Ada yang benar dan ada yang tidak. Oke, sekarang kita dengarkan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya di Ocean AI for Ocean ya. Silakan ayo tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel hasil percobaan. 1. Gambar ikan kecil. Output AI dalam laut. Benar atau salah? Benar. Catatan. AI sesuai melakukan dengan perintah. 2. Input yang dilatih. Gambar plastik. Output AI dibuang. Benar atau salah? Benar. Catatan. AI sesuai perintah. 3. Input yang dilatih. Gambar botol. Output AI diambil. Benar atau salah? Salah. Catatan. AI tidak sesuai perintah. Oke, 4. tidak sesuai perintah. Input yang dilatih. Gambar ikan besar. Output AI ada yang diambil dan ada yang tidak. Benar atau salah? Salah. Catatan. AI tidak sesuai perintah. Oke. Pertanyaan diskusi. Mengapa AI bisa salah mengklasifikasi? Karena terjadi bias. AI salah mengenal benda. Oke. Bagaimana cara membuat AI lebih pintar? AI harus lebih banyak dilatih. Kesimpulan, agar berhasil AI harus banyak dilatih. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya dengan kelompok ini? Apa? Masa kurang jelas? Tolong lebih besarkan lagi. Udah besar loh suaranya. Selain itu pertanyaan yang lain apa? Apa yang mau ditanya? Apa botol? Apa? Yang sesuai dengan kalian, yang kalian beda dengan dia, dengan kelompoknya. Hah? Oke, silakan Aziki. Oh, si Aziki mau tanya. Katanya kenapa waktu pas di ikan besar itu ada yang benar dan ada yang tidak benar? Ya. Kenapa? Karena kurang apa? Jelaskan. Kurang apa? Jelaskan. Karena kurang Jelaskan. AI-nya kurang dilatih katanya. AI-nya kurang dilatih. Jadi cuma sampai berapa tadi yang ikan besar? Kalian masukkan objek? Sampai 4. Oh ya wajar, cuma sampai 4 mereka masukin objeknya ya. Itu adalah dari kelompok 4.
Terima kasih kelompok 4 sih. Kelompok 1, terima kasih banyak kelompok 1. Good job kelompok 1. Give applause dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu kelompok 1. Ibu pinjam dulu. Nah, kalau hasil diskusi ini kan tergantung dari kalian merintah si AI tadi, robotnya tadi. Ada tadi itu dia di kelompok 4 ada yang salah dia. Ikan apa yang kamu buat jadi sampah? Ikan ya? Ikan besar. Nah, kira-kira berhasil nggak akhirnya? Salah dah, melakukan kesalahan nggak AI ya? Melakukan kesalahan, karena apa? Diperintah aja sudah salah. Satu lagi, kalau kita terlalu dikit memberikan latihan sama AI-nya, misalnya kita cuma masukin 10 barang, 10 benda tadi cuma dimasukin. Apa yang terjadi? Benda yang belum terbaca oleh AI, oleh si robot AI tadi, akan dibuangnya, dianggapnya sampah atau dianggapnya bukan benda laut. Oke, sekarang kita mau ice breaking dulu sebelum kegiatan keempat. Silakan berdiri. Berdiri dulu dong, jangan lemes. Ya, semangat lagi. Tepuk tangan. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Oke, cukup, silakan duduk. Oke, senang? Udah senang? Oke, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan ketiga, kita akan berdiskusi tentang bias atau kesalahan dan etika di kecerdasan artifisial. Jadi apa? Kegiatan ketiga kita akan mendiskusikan tentang bias atau kesalahan dan etika dalam kecerdasan artifisial. Tadi udah ada kelompok 4 dan kelompok 1 yang maju, berarti tinggal sisa kelompok 3 dan kelompok 2 yang harus maju ke depan. Oke. Tadi kita sudah di awal nonton video tentang apa itu kecerdasan artifisial, apa itu bias, keuntungan penggunaan kecerdasan artifisial, dan resikonya juga. Nah, sekarang akan kita bahas di sini, ya, bias atau kesalahan dan etika dalam kecerdasan artifisial. Silakan. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Lagi proses. Kelompok 4? Sudah. Oke, tadi udah kelompok 4 dan kelompok 1 yang maju di diskusi pertama kita tentang mesin cerdas dan non cerdas, yang di kedua AI for Ocean. Nah, yang untuk di kegiatan ketiga kita ini, bias atau kesalahan dan etika dalam konsep dasar kecerdasan artifisial, kita akan tinggal kelompok mana ya? Kelompok 3 dan 2. Kelompok yang mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan. Perkenalkan dulu diri kalian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah aneh, jadi buang gambar sampah aneh dibuang dengan Ini menurut hasil mereka ya. simpan sesuai perintah. Oke, terus lanjut. Dibuang benar sesuai perintah. Oke, lanjut. Dianggap sampah salah. Sesuai perintah, dianggap sampah salah sesuai perintah. Apa bahaya jika pakai salah dalam hal-hal penting, misalnya kesehatan dan transportasi, akan salah dalam hal-hal penting, misalnya kesehatan dan transportasi, akan salah diaksir sehingga salah obat. Mengapa kita perlu menggunakan AI dengan etika? Menurut penyalahgunaan, misalnya hal-hal negatif. Teruskan dua aturan etis dalam penggunaan AI menurut pendapatmu. Yang mengutamakan kemanusiaan harus memperbaiki, jaga privasi agar data dan informasi aman. Oke. Good. Tadi Ibu ulangi ya, biar nanti kata kawannya tolong diulangi. Oke, ini hasil diskusi mereka berdua nih. Sini, sebelah sini, biar kelihatan. Jipan dan Ismail. Di tabel hasil percobaannya, gambar sampah aneh, output AI-nya dibuang, kata mereka. Benar atau salah? Benar, karena analisis mereka itu sesuai perintah. Untuk gambar hewan mirip ikan, misalnya gurita, disimpan, dianggap benda laut ya maksudnya. Oke, benar kata mereka sesuai perintah. Oke. Gambar plastik warna cerah dibuang, benar sesuai perintah lagi. Gambar kumpulan ikan kecil, dianggap sampah, dibuang, salah, tidak sesuai perintah. Gambar ikan dengan jaring juga dianggap sampah, dibuang, salah, tidak sesuai perintah. Ini menurut mereka tadi, mereka yang melakukan AI for Ocean-nya tadi, mungkin ada beberapa kurang latih si AI-nya ataupun salah ya. Nah, apa bahaya jika AI salah dalam hal-hal penting, misalnya kesehatan transportasi? Menurut mereka akan salah diagnosis sehingga salah obat, katanya gue bahaya. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita perlu menggunakan AI dengan etika? Kata mereka mencegah penyalahgunaan, misalnya hal-hal negatif. Apa sih hal-hal negatif ya? Yang aneh-aneh. Tuliskan dua aturan etis dalam penggunaan AI menurut pendapat mereka. 1. Mengutamakan kemanusiaan, harus ada empati. Woi, keren. Yang kedua, jaga privasi agar data dan informasi aman. Nah, itu memang harus. Penggunaan AI atau jaga privasi agar data dan informasi aman. Pernah nggak kamu masukin foto di Di apa? aplikasi
pengedit wajah? Pernah? Nah, berarti foto kamu itu udah tersimpan di data aplikasi itu. Dan suatu saat bisa mereka pakai untuk sesuatu hal. Misalnya diubahlah si wajahnya wajah Cipan, badannya tadi badan cewek misalnya. Bisa itu terjadi loh. Makanya harus ada etika dalam penggunaan AI, yang mana boleh dilakukan dengan penggunaan AI dan mana yang tidak boleh dilakukan dengan penggunaan AI. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Sekarang kalian satu orang satu buah kertas. Ya, satu orang dapat satu kertas. Silakan tuliskan nama kamu. Yo, ini individu. Pendapat kamu masing-masing. Satu orang satu. Oke. Pendapat aku, pendapat IE. Sekarang dengarkan ibu dulu. Sekarang dengarkan ibu. Ini jangan lupa tulis nama dulu. Sudah ditulis. Nomor 1. Ya, nama aja. Nomor 1. Tuliskan pendapatmu tentang AI for Ocean tadi. Pendapatmu tentang AI for Ocean. Pendapatmu tentang AI for Ocean. AI for Ocean. Nah, itu ada kan? Sudah. Yang kedua. Dua. Tuliskan satu saja. Contoh etis penggunaan AI. Contoh etis penggunaan AI. Oke, silakan, waktunya 5 menit dari sekarang.
Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai silakan duduk di kursinya masing-masing. Sudah selesai ya? Tepuk semangat! Ada 2 orang yang nggak fokus. Tepuk semangat! Oke, kita sekarang akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam konsep dasar kecerdasan artifisial, artinya apa tadi? Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikirnya manusia, seperti mengenali suara, gambar, gerak, pola, atau lain-lain. Ini contohnya tadi apa? Yang unlock face, HP bisa mengenali yang punyanya dengan wajah. Terus apa? Ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contohnya mesin non cerdas apa tadi? Mesin cuci. Contoh mesin yang cerdas apa tadi? Smartphone. Selain itu Mobil otonom. mesin cerdas. Mobil otonom. Drone pintar, apa lagi? Mobil otonom. Mobil otonom. Nah, terus ada namanya etika dalam AI. Etika. Jadi ada yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Jadi yang kita lakukan apa? Yang tujuannya baik, misalnya menggunakan chatbot itu untuk bertanya hal-hal yang baik, bukan untuk menipu. Terus tidak menyebarkan hoax dengan menggunakan AI. Misalnya ada gambar Jipan diubah. Aku namaku Jipan. Aku suka apa misalnya? Aku suka membuat keonaran. Padahal itu bukan videonya si Jipan. Jadi mukanya aja yang diubah jadi Jipan. Nah, itu tidak boleh kita gunakan. Itu namanya menggunakan AI untuk hal buruk. Jadi ada etikanya dalam penggunaan AI. Nah, yang terakhir ada simulasi. Kita tadi apa? Simulasi apa tadi? Yang ikan tadi? AI for Ocean. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan baca doa pulang kelas dulu. Si ini akan Berdoa dengan sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Desi sama Ibu Nenda yang sudah mau jadi observer saya di proses saya membuat video pembelajaran tadi. Nah, tadi saya kan sudah melaksanakan video pembelajaran KKA dengan materi konsep awal kecerdasan artifisial. Nah, Ibu tadi berdua kan sudah mengamati saya membuat video. Nah, jadi sekarang saya ingin tahu hasil dari proses pembelajaran saya tadi. Bagaimana Ibu?
saya dulu mengomentarinya Bu ya. Terima kasih Bu Daniel. Kalau untuk dalam segi pembelajaran, alhamdulillah sudah banyak bagusnya Bu. Alhamdulillah. Dari peserta didiknya, dari ibunya dalam proses pembelajaran, alhamdulillah sudah bagus. Akan tetapi ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Insya Allah terbaik Ibu. Yang pertama itu pada saat mengajukan pertanyaan menantang. Oh iya Bu, benar aku tadi lupa Bu. Ya, jadi seharusnya biar anak-anak semangat, termotivasi, ada baiknya kita menanyakan pertanyaan menantang. Iya. Lanjut, yang kedua, Mungkin tadi ada di beberapa penyampaian Ibu Maya lupa menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran yang Ibu Maya sampaikan. Ya, saya lupa menyampaikan sedikit manfaat dari materi yang sudah disampaikan. Iya Bu, saya memang lupa tadi. Iya. Materi. lanjut di memancing peserta didik untuk bertanya Bu. Oh Jadi, iya. kita kasih kesempatan anak-anak untuk bertanya. Kurang greget ya. Iya. Oke. Kalau untuk selebihnya alhamdulillah sudah bagus, hanya beberapa poin saja yang harus Ibu perbaiki ya. Dan perlu diperhatikan. Ada lagi Bu? Selebihnya oke. Oh ya, terima kasih banyak ya Ibu atas bantuannya sudah menjadi observer saya. Semoga saya nantinya untuk pembelajaran di kelas saya akan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Wah, betul sekali mejanya ya Bu ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ibu berdua. Ya, sama-sama.